Bapak Ibu, Saudara dimanapun kita berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Kita bisa datang bersama-sama, bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita boleh dipakai Tuhan untuk tetap setia, berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi dunia, bahkan bagi saudara-saudara kita dan juga bagi kita. Mari sebelum kita memasuki persekutuan doa pada hari ini, kita mengambil waktu di hadapan Allah, kita menenangkan hati, dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan sungguh-sungguh memakai kita untuk pelayanannya. Mari kita mengambil saat teduh. Marilah kita meyakini bahwa persekutuan doa kita pada hari ini terjadi hanya karena anugerah semata dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, di mana kita meyakini bahwa Kristus telah menang atas maut. Oleh sebab itu, kita juga yakin Kristus bisa mengalahkan apa yang sedang menjadi pergumulan manusia, bahkan kuasa si jahat. Kita pujikan lagu Allah Bangkit. Mari sebelum kita memasuki pada doa-doa syafaat kita bersama, kita akan pujikan kembali pujian di mana kita rindu pastinya dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita masih bisa melayani sesama kita dengan berdoa pada saat ini. Kita akan pujikan lagu Berikanku Hati.
bersama-sama kita meminta hati untuk sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan melayani sesama kita melalui persekutuan doa kita pada malam hari ini, atau melalui apa yang bisa kita punya, melalui ilmu yang kita punya, melalui tenaga yang kita punya, bahkan materi yang kita punya untuk bisa berbagi di kondisi-kondisi saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa, memohon agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Kita tahu pergumulan berat yang dihadapi oleh dunia dan bangsa kita. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan tekun kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Doakan juga untuk gerakan social distancing atau aturan-aturan yang lainnya yang sudah dibuat oleh pemerintah kita atau pemerintah pemimpin setempat kita, supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa mematuhi dengan penuh kesadaran dan menyadari juga bahwa pentingnya kita taat agar rantai mata COVID-19 ini segera bisa diputus dan kita bisa hidup damai kembali. Kita juga terus doakan untuk setiap pasien yang terjangkit wabah COVID-19 ini, biar Tuhan senantiasa memberikan semangat untuk mereka berjuang hidup. Dan kita terus doakan di kala saat-saat ini mungkin ada keluarga kita, ada orang-orang yang kita kenal sedang terjangkit wabah ini dan mereka sedang dalam kondisi yang kritis. Mari kita berdoa biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan atas segala yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita juga terus doakan untuk keluarga yang boleh mensupport pasien-pasien ini. Bahkan kita juga doakan untuk keluarga yang mungkin sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi karena wabah ini. Mungkin teman, rekan, atau saudara yang lain, teman kita. Biarlah kita meminta tuntunan Tuhan supaya Tuhan kuatkan dan memberikan penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang banyak kelemahan. Hanya kepadamu ya Bapa kami berharap dan memohon. Kami sungguh-sungguh memohon pertolonganmu ya Bapa. Tuhan, tolonglah umat manusia yang saat ini sedang tergoncang karena wabah COVID-19 ini Tuhan. Di seluruh dunia sedang bergumul dengan virus ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau yang memiliki alam semesta ini ya Bapa. Tidak satu iota pun lepas dari pandangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang turun tangan, Engkau yang campur tangan ya Bapa. Yang kami rindukan sebagai manusia adalah wabah ini segera berlalu ya Bapa. Tapi biarlah kasih-Mu yang lebih nyata itu boleh nampak di tengah-tengah pergumulan kami saat-saat ini, ketika kami sedang melewati masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tolonglah kami umat manusia ya Tuhan. Dan jika Engkau bertindak ya Bapa, kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, wabah ini segera berlalu. Kami juga berdoa untuk gerakan social distancing yang dipelopori oleh pemerintah Tuhan. Bahkan mungkin ada gerakan-gerakan yang dipelopori oleh pemerintah-pemerintah daerah ya Bapa. Berikan kami kerendahan hati, kesadaran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mengasihi sesama dan mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami bisa sungguh-sungguh taat ya Bapa. Jikalau kami memang harus bepergian, biarlah kami mengikuti aturan yang sudah ada ya Bapa. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kesadaran bagi kami semua, sehingga kami boleh terus mendukung, memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Engkau berikan semangat hidup kepada mereka yang saat ini masih tergolong
ringan di dalam gejalanya tetapi sudah positif. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan semangat untuk mereka bisa terus bersukacita di tengah-tengah pergumulan mereka, tetap kuat, bahkan mengikuti anjuran yang ada, baik dalam minuman, makanan, semua obat-obatan, dokter, perawat sungguh-sungguh dipakai untuk saluran berkat Tuhan, menyembuhkan, memulihkan mereka. Mereka yang dalam keadaan kritis, Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong mereka, Engkau yang bertindak ya Bapa. Tangan-Mu yang berkuasa itu kami percaya sanggup untuk memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, juga berikan mereka kekuatan dan semangat untuk tetap mencintai dan memperhatikan pasien-pasien yang merupakan anggota keluarga mereka juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, untuk sahabat-sahabat, untuk rekan kerja, atau siapapun yang menjadi bagian ketika mereka mendengar bahkan menyaksikan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, sahabat mereka, teman mereka yang dipanggil pulang oleh Tuhan karena wabah COVID ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sanggup menolong dan memulihkan kondisi duka mereka ya Bapa, sehingga mereka pun percaya Engkau tetap mengasihi mereka dalam kondisi apapun. Engkau sungguh-sungguh bersama dengan mereka, merasakan apa yang mereka rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Pak Daris akan terus berdoa untuk para dokter, tenaga medis dan sukarelawan yang sungguh-sungguh mereka sangat bergumul dengan panggilan pelayanan mereka. Di sisi lain mereka harus mengorbankan diri juga, tapi di sisi lain mereka punya kasih yang besar untuk tetap melayani sesama. Mereka juga manusia biasa, mereka butuh kekuatan, dukungan doa kita dan dukungan semangat dari kita. Oleh sebab itu mari kita terus mendukung mereka, baik dokter, tenaga medis maupun karyawan rumah sakit, puskesmas, siapapun mereka yang terlibat di dalamnya, terlebih dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Doakan juga untuk jemaat gereja Kristus Tuhan dimanapun berada, supaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, menjaga diri dan tetap sehat. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Daris. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kami senantiasa bersyukur Tuhan karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kondisi apapun, termasuk ketika kami berada dalam pergumulan hidup seluruh umat manusia di dunia ini dengan adanya wabah COVID-19. Di tengah-tengah pergumulan ini juga Tuhan, kami tiada henti-hentinya berdoa bagi para hamba-hamba-Mu, para dokter, para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit ataupun terjun langsung menangani pasien. Bukan hal yang gampang Tuhan untuk menangani pasien ataupun terjun langsung di dalam wabah ini. Butuh keberanian, butuh kepercayaan diri, dan juga butuh kasih yang mampu untuk menjangkau setiap mereka yang sedang berjuang di dalam wabah ini. Mereka yang sedang berjuang untuk menemukan kembali kesehatan, menemukan kembali hidup normal Tuhan. Tapi di sisi yang lain, para dokter, para tenaga medis juga sungguh-sungguh sedang bergumul Tuhan di dalam menjalani tugas yang mulia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kuatkan para hamba-hamba-Mu ini, berikan mereka semangat, lindungi mereka dari wabah ini Tuhan, dan juga tolong mereka agar terus menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kuatkan setiap kehidupan mereka secara pribadi, keluarga-keluarga mereka, bahkan setiap jemaat-Mu. Kami bersatu hati berdoa bagi para hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para sukarelawan yang turun menangani adanya wabah ini Tuhan.
setiap mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien, ataupun juga setiap mereka bersentuhan langsung di dalam proses pemakaman Tuhan. Engkau berikan mereka semangat dan keberanian, juga iman yang kuat, agar seluruh hamba-hambamu ini terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hal yang gampang Tuhan, kami sebagai orang-orang yang tidak terjun langsung mungkin berpikir secara sederhana, tetapi kami melihat perjuangan para dokter, tenaga medis, sukarelawan sungguh luar biasa. Mereka harus menantang maut, tetapi biarlah kasih karuniamu Tuhan akan menaungi mereka, sehingga mereka terus merasakan perlindungan dari Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau melindungi hamba-hambamu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, secara khusus untuk jemaat GKT, baik yang ada di Sumbawa, yang tersebar di luar pulau, di luar kota ataupun di luar negeri. Biarlah Engkau melindungi secara pribadi, melindungi keluarga demi keluarga. Biarlah di dalam masa-masa pergumulan hari ini, iman mereka senantiasa dikuatkan dan kesehatan mereka tetap terjaga karena pertolongan Tuhan. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang selalu merawat dan Engkau sendiri yang selalu menemani mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya mari kita terus berdoa untuk pekerja yang bergumul karena social distancing ini, baik mereka para pengusaha, mereka yang bekerja dalam bidang atau sektor pariwisata, perhotelan, ataupun di dalam departemen store yang sangat mempengaruhi, mal-mal juga yang harus ditutup, dan banyak sekali pekerja-pekerja yang mengalami dampak dari social distancing, bahkan pekerja harian seperti para Gojek atau ojek yang manual pun juga mereka juga merasakan dampaknya, para tukang becak atau pekerja-pekerja yang lainnya, bahkan kita sendiri pun yang juga mengalami dampak. Mari kita terus berdoa agar kasih Tuhan sungguh-sungguh menguatkan mereka, bahwa Tuhan tetap memelihara mereka, agar kita semuanya juga terus boleh saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain, bahkan terus boleh saling memperhatikan, saling mendukung. Kita juga terus doakan untuk pemerintah kita, bangsa kita, untuk Bapak Presiden, para menteri, kabinet yang ada, yang saat ini pastinya sedang bekerja keras mencari solusi terbaik. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, memberikan hikmat. Kita terus doakan juga untuk pemerintah setempat kita, baik di daerah maupun di kota-kota, sampai dengan pemimpin-pemimpin terkecil di lingkungan kita. Kita terus doakan supaya Tuhan berikan hikmat, apapun yang mereka rindukan kerjakan untuk memberi solusi terbaik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah semuanya itu bisa diterima oleh masyarakat dengan berlapang dada, dengan penuh kesadaran. Kita juga terus doakan untuk aparat keamanan, TNI, Polri, dan aparat keamanan yang lainnya yang memang saat ini juga bekerja menjaga keamanan bangsa kita. Bahkan mereka pun juga memerangi pandemi COVID ini ketika mereka harus menengahi segala situasi yang ada. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, taat intinya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi pergumulan setiap pribadi yang saat ini mengalami dampak dari social distancing Tuhan. Di sisi lain, social distancing sungguh sangat penting ya Bapa, untuk menjaga keselamatan, kesehatan orang lain maupun diri kami sendiri. Tapi di sisi yang lain ya Bapa, banyak sekali dampak yang terjadi Bapa, baik itu
para pekerja harian Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu mereka yang bekerja di sektor pariwisata, di sektor perhotelan, di departemen-departemen store, mall-mall yang saat ini bioskop yang saat ini tutup, pastinya mempengaruhi baik mereka yang memiliki usaha, terlebih juga para karyawan Tuhan. Tuhan, Kau berkarya bagi mereka semuanya. Biarlah Kau yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat juang bagi mereka. Bahkan di sektor pendidikan pun Tuhan juga mendapatkan dampak untuk para guru ketika orang tua sudah kesulitan membayar uang SPP atau uang sekolah. Pastinya ini berdampak kepada karyawan sekolah, guru-guru. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang juga tolong. Bahkan di dalam berbagai macam bidang usaha yang lain, berbagai macam bidang kehidupan, tentunya juga mempengaruhi mereka semua Tuhan. Tuhan, Kau yang campur tangan. Biarlah kami tetap yakin dan percaya hari lepas hari. Kami percaya Engkau memelihara kami Tuhan. Ajar kami untuk bisa berkata cukup dan senantiasa bersyukur ketika kami masih bisa menikmati kehidupan ini hari lepas hari. Kami percaya Engkau menolong setiap umat manusia dan mengasihi kami. Kami juga terus berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, baik presiden, para menteri, bahkan mereka yang sungguh-sungguh Engkau pakai untuk saat ini berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, baik anjuran-anjuran maupun solusi-solusi yang terus mereka perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat. Biarlah sungguh-sungguh Engkau sendiri yang memberikan hikmat, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kemampuan kepada mereka sehingga mereka sungguh-sungguh tepat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan kami sebagai masyarakat sungguh-sungguh mempunyai kesadaran untuk mendukung penuh apa yang dianjurkan oleh pemerintah, bahkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah yang ada di wilayah lingkungan terkecil pun Tuhan, Kau berikan hikmat. Tuhan, kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang saat ini juga disibukkan dengan pandemi ini ya Bapa. Mereka tidak hanya sibuk karena mengurusi keamanan masyarakat, tetapi mereka pun pastinya juga rindu untuk bertemu kembali dengan keluarga. Bahkan mereka yang harus bertugas dengan jarak yang begitu jauh dengan keluarga dan belum diperbolehkan untuk kembali karena memang harus menjaga masyarakat. Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuatkan, Engkau terus lindungi baik TNI, Polri maupun aparat keamanan yang lain Tuhan. Dan jikalau mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberikan solusi-solusi terbaik di tengah-tengah masyarakat, walaupun terkadang bertentangan dengan hati nurani mereka ketika mereka harus menertibkan masyarakat, Engkau sendiri yang memberikan perlindungan, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, bahkan juga keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa dan Yesus. Dan selanjutnya Pak Darwis akan doakan untuk usaha pekerjaan yang dihadapi oleh jemaat, khususnya jemaat kami di GKT Ebenezer Sumbawa Besar, supaya Tuhan terus melindungi kita semuanya, bahkan juga umat manusia, umat Tuhan secara khusus juga. Doakan juga untuk gereja-gereja yang saat ini pun harus bergereja di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga terus memberikan perlindungan, terlebih juga untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga terus doakan untuk perekonomian dunia yang pastinya sedang lemah, perekonomian Indonesia juga, supaya Tuhan pulihkan sehingga kita tetap bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada henti-hentinya juga kami terus berdoa untuk seluruh jemaat kami GKT Ebenezer Sumbawa. Di dalam wabah ini Tuhan mempengaruhi seluruh usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Ada yang omsetnya menurun, bahkan ada yang sampai harus menutup,
usaha dan pekerjaan mereka, bahkan mereka yang bergumul dalam banyak hal Tuhan karena dampak dari wabah ini terhadap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami hanya mampu berdoa kepadamu dan memohon Engkau yang punya usaha pekerjaan mereka, Engkau juga yang sanggup menolong mereka, melepaskan mereka Tuhan dari pergumulan ini. Engkau pulihkan setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi, Engkau pun juga Tuhan punya banyak cara untuk boleh terus menjadikan usaha pekerjaan jemaat-Mu ini boleh terus berkembang di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, mungkin bagi setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami dampak yang lain, mungkin ada sebagai karyawan yang harus di PHK ataupun juga dirumahkan. Tuhan, Engkau juga yang berbelas kasihan, Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka, dan juga Engkau juga tolong supaya mereka juga mendapat pekerjaan yang baru, mendapat tambahan dalam biaya hidup di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Ataupun mungkin dengan adanya wabah ini Tuhan, ada begitu banyak pergumulan hidup yang muncul. Biarlah Tuhan menolong seluruh jemaat kami. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, istimewa gereja-gereja GKT yang juga bergumul hari ini dengan adanya wabah ini Tuhan. Istimewa jika kami mau beribadah, biarlah Tuhan juga menolong kami. Bahkan dalam pergumulan yang lain yang gereja-Mu rasakan hari ini Tuhan, biarlah Engkau menolong. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dunia, pemulihan ekonomi bangsa kami Tuhan, akibat dampak dari wabah COVID-19. Kami berdoa kepadamu Tuhan dan memohon dengan belas kasih-Mu, tolong kami, pulihkan kondisi hidup kami, dan juga pulihkan perekonomian dunia dan bangsa Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat kami GKT Ebenezer Sumbawa dalam setiap pergumulan yang lain Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan. Kuatkan iman mereka dan berkati setiap makanan, minuman ataupun obat-obatan yang dikonsumsi supaya boleh menjadi sarana kesembuhan. Mungkin ada yang bergumul soal iman, Tuhan tolong juga agar mereka boleh sungguh-sungguh mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Ada juga mungkin yang bergumul soal keluarga, Tuhan Engkau hadir memberikan pemulihan bagi keluarga mereka. Ataupun pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, yang sungguh tidak terkatakan, yang hanya Engkau yang tahu dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh merasakan damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan hari ini. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu, pelihara mereka Tuhan, agar mereka senantiasa merasakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pergumulan yang mereka rasakan, bahkan kami rasakan hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Darwis. Kita akan pujikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang
kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu dan Saudara. Setelah itu kita nyanyikan bait yang ketiga ketika kita masuk merenungkan sejarah penulis lagu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami dikuatkan di tengah-tengah pergumulan hari ini. Kami mau sungguh-sungguh mengimani Yesus adalah kawan sejati bagi kami. Jika kawan yang lain bisa meninggalkan kami, kawan yang lain bisa melupakan kami Tuhan, kawan yang lain bisa punya keterbatasan memberikan kami segala kebutuhan hidup, bahkan kawan yang lain Tuhan punya keterbatasan menemani kami setiap waktu, tapi Yesus tidak pernah lelah, tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Dia adalah kawan yang sejati. Kami mau merenungkan sejarah lagu ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh juga menguatkan kami hari ini di tengah-tengah pergumulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan Bapak Ibu dan Saudara baitnya yang ketiga. Setelah itu kita akan merenungkan bersama-sama sejarah lagu ini, dan saya percaya bahwa di antara kita sudah banyak yang mengerti dan tahu tentang sejarah ini. Tapi saya secara pribadi ketika mengulang-ulang juga mengingat kembali sejarah lagu ini, setiap saat saya membacanya saya sungguh-sungguh diberkati dan dikuatkan dari pergumulan seorang yang bernama Joseph Scriven yang menulis lagu ini. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya, biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal, Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak umat Kristen di seluruh dunia ketika berkumpul dan berdoa, tidak ada lagu pilihan yang seringkali dinyanyikan, baik di dalam masa-masa ketika kita sedang dihibur ataupun menghibur orang, selain daripada lagu Yesus Kawan yang Sejati. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun memang lagu ini diciptakan oleh seorang yang sangat sungguh-sungguh, saya punya keyakinan sungguh-sungguh mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah kawan yang sejati, tetapi dia menjalani satu kondisi hidup yang sangat menyedihkan Bapak Ibu dan Saudara. Nah dia seorang yang bernama Joseph Scriven, dilahirkan di negeri Irlandia pada tahun 1819. Dia hidup di dalam satu keluarga yang cukup berada dan ia pun mendapat pendidikan yang baik. Pada tahun 1842, ia tamat dari sebuah universitas. Dan setelah tamat dari universitas, dia hendak melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis Irlandia yang sangat cantik. Harapan masa depan Joseph Scriven rupanya sangat cerah sekali. Akan tetapi, sehari sebelum pernikahan mereka, gadis tunangan Joseph Scriven mengalami kecelakaan dan mati tenggelam. Pemuda yang malang itu tentunya merasa sangat patah hati. Di samping itu, ia pun mulai menghadapi pergumulan, persoalan dengan keluarganya karena ia ikut golongan agama Kristen yang tidak disetujui oleh mereka. Walaupun memang tidak disebutkan jenis ataupun golongan agama Kristen yang mana. Tapi saya pikir Bapak Ibu dan Saudara itu tidak terlalu penting. Pada akhirnya tahun 1844 pemuda yang sedih itu atau Joseph Scriven ini pindah ke negeri Kanada. Selama beberapa waktu ia menjadi seorang guru, mula-mula di sekolah, kemudian ia menjadi pendidik khusus
untuk anak-anak dalam sebuah keluarga yang kaya raya. Nah, sekali lagi Joseph Scriven bertunangan dengan seorang wanita dari keluarga yang kaya tadi. Tapi sekali lagi maut merenggut sukacita daripadanya. Setelah masa sakit yang pendek saja, kekasihnya itu meninggal dunia tidak lama setelah tanggal pernikahan mereka. Sebelum tanggal pernikahan mereka. Dalam kesedihan yang tak terhiburkan itu, Joseph Scriven menyingkir dari tempat ramai. Ia tinggal seorang diri dalam sebuah pondok di pinggir danau. Cara hidupnya sangat bersahaja. Uang dan tenaganya ia gunakan demi orang miskin. Ia mencari anak-anak yatim supaya dapat ditolongnya. Ia bekerja sebagai tukang kayu sukarela bagi para janda yang kekurangan. Ia bahkan memberikan pakaiannya sendiri kepada orang-orang yang lebih memerlukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam proses perjalanan itu 10 tahun setelah Joseph Scriven pindah ke Kanada, ibunya di Irlandia itu sakit keras dan ia sangat bersedih. Joseph Scriven tidak sempat mengarungi samudra dan pulang ke negeri asalnya. Namun ia mendapat akal untuk menghibur ibunya. Lalu ia mengambil waktu seorang diri di kamarnya. Ia menuliskan sebuah syair tentang Yesus, kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Satu salinan itu kemudian dikirim ke ibunya di Irlandia. Lalu satu lagi ia simpan dan segera melupakannya. Beberapa tahun kemudian Joseph Scriven sendiri jatuh sakit. Seorang tetangga yang merawat dia menemukan di kamarnya salinan dari syair lagu itu. Ia senang akan isinya dan bertanya kepada Pak Scriven tentang sumbernya. Lalu Pak Joseph Scriven itu menceritakan bahwa benar sekali asal-usul dari karangan tersebut. Pada waktu yang lain seorang tetangga lagi bertanya kepada Joseph Scriven, apakah memang dia yang mengarang syair itu yang pada masa itu sudah mulai terkenal? Jawab Pak Scriven, ya, Tuhan dan saya mengerjakannya bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir hidupnya, Joseph Scriven tidak lagi memiliki rumah sendiri. Ada kalanya ia menginap di satu keluarga, ada kalanya dengan keluarga yang lain. Pada tahun 1886, dalam usianya yang ke-67, ia sedang tinggal di rumah seorang kawan. Lalu ia jatuh sakit dan sakitnya cukup parah. Kawannya menunggui dia siang dan malam, tetapi suatu malam kawannya meninggalkan dia sebentar dan sekembalinya ternyata Pak Joseph Scriven itu tidak ada di kamar. Teman dan tetangga segera dipanggil. Mereka mulai mencari yang hilang atau mencari Bapak Scriven. Akhirnya mereka menemukan dia di sebuah kali yang tidak jauh dari rumah kawannya. Ia sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini adalah kisah yang memang sangat menyedihkan. 2 kali gagal di dalam pernikahan, lalu mendengar ibunya sakit dan tidak sempat menjenguk karena jarak yang sangat jauh, dan bahkan Joseph Scriven tidak menemukan satu sukacita dan juga kalau dibilang keberhasilan di dalam hidupnya karena pergumulan yang panjang. Tetapi dia memperlihatkan satu imannya yang luar biasa dengan satu tulisan, Yesus kawan yang sejati. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak mengalami
pergumulan yang berat seperti Joseph Craven. Ataupun juga mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berbeda dari Joseph Craven. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, syair lagu yang dia tulis ini akan sungguh-sungguh mengingatkan kita juga dan mengimani secara bersama-sama bahwa Yesus kawan yang sejati. Mungkin kawan yang lain bisa meninggalkan kita. Mungkin kawan yang lain punya keterbatasan untuk menolong kita. Mungkin kawan yang lain kita tidak punya pengharapan yang muluk-muluk kepada dia. Kita tidak punya kemampuan untuk mengharapkan lebih dari dia. Tetapi Yesus satu-satunya kawan yang sejati, yang sanggup melakukan apapun di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun pergumulan kita hari ini, ingatlah, Yesus adalah kawan yang sejati, yang selalu hadir di dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita di kala kita lemah, yang selalu menghibur kita di kala kita berduka, yang selalu punya pengharapan pasti ketika kita melihat tidak ada lagi pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita punya iman yang sama, bahwa Yesus kawan yang sejati. Karena itu jangan takut menjalani hidup ini, karena ada seorang kawan sejati yang selalu menemani kita bersama-sama, yaitu Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sekali lagi nyanyikan baitnya yang pertama. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagai kawan yang sejati bagi kami bersyukur ya Tuhan, karena ketika kami di dalam pergumulan yang tidak seorang pun yang sanggup menolong kami, yang tidak seorang pun sanggup melepaskan kami, yang seringkali kami menemukan kawan yang punya keterbatasan, tapi Yesus bagi kami adalah kawan yang sejati. Tuhan, biarlah setiap umat-umat-Mu, setiap kami yang sedang bergumul hari ini, sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai kawan yang sejati bagi kami, yang selalu menolong kami, yang selalu menemani kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati setiap umat-umat yang bersama-sama berdoa malam hari ini, karena mereka meyakini Yesus adalah kawan yang sejati bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara untuk doa kita pada malam hari ini. Yakinilah bahwa Yesus yang adalah kawan yang sejati itu akan terus menemani kita, menguatkan, menghibur, dan senantiasa menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan hidup kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.